Nah, nanti di sini yang kita bahas itu tentang satu mengenai luas segitiga ya. Luas segitiga ya. Nah, kalian kan di SMP udah belajar tuh luas segitiga ya. Luas segitiga ini saya tulis kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA bagian yang ketiga ya. Jadi luas segitiga itu pada dasarnya sama aja waktu SMP ya. SMP itu udah dipelajari mengenai luas segitiga ya. Nah, jadi kalau ada segitiga seperti ini ya, seperti ini misalkan A, B, C ya. Jadi di depan A itu bikin A kecil, di depan B itu bikin B kecil, di depan C bikin C kecil ya. Nah, nanti ini tariklah dari sini namanya garis tinggi atau tinggi segitiga ya. Nah, ini tinggi segitiga. Ingat, luas segitiga itu alas kali tinggi ya. Jadi luas segitiga itu segitiga ABC itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Jadi alasnya dalam hal ini saya ambil C ya, atau AB kali T bagi 2, berarti itu C kali T bagi 2 ya. Ingat, alasnya itu selalu tegak lurus dengan tinggi ya. Ingat, itu ingat ya. Jadi saya merahin biar jangan asal mengalihkan nanti ya. Ingat, alas itu ya, alas selalu tegak lurus dengan tinggi ya. Nggak kebaca yang merah, Pak. Nah, alas tegak lurus dengan tinggi ya. Nah, jadi kalau misalkan segitiganya itu seperti ini ya. Jadi kalau segitiganya itu seperti ini ya, jadi luas ini berapa ya. Jadi yang ini alasnya, tingginya bikin garis sambung, garis pembantu ke sini ya, garis bantu. Jadi ini tingginya, ini alasnya. Nah, karena alas ini kalau kita perpanjang akan tegak lurus ya. Jadi dari ininya proyeksikan dari sini. Jadi luas segitiga ini alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, itu harus dipahami dulu ya. Nah, kemudian luas segitiga itu waktu SMP udah pernah saya kasih ya, bahwa luas segitiga itu juga ya, segitiga ABC itu sama dengan akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C ya, dimana S itu sama dengan setengah keliling ya, keliling segitiga ya, keliling segitiga ya. Atau dengan kata lain, S itu sama dengan setengah A tambah B tambah C ya. Nah, itu dia. Nah, ini sebenarnya di SMP udah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan trigonometrinya mengenai luas segitiga ini. Jadi ada beberapa luas segitiga itu. Yang pertama ini ya, yang kedua ini ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita, kalau saya gambarkan lagi seperti ini ya, ini T tadi, ini C ya. Nah, ini kalau ini saya bikin alfa ya, jadi dari trigonometri ya, sin alfa itu apa kemarin waktu trigonometri pertama, sama dengan T per, nah ini tadi B ya, ini A ya, T per B ya. Nah, itu dia. Jadi T di sini itu sama dengan B kali sin alfa. Nah, tadi luas segitiga itu, luas segitiga ABC itu sama dengan apa? C kali T bagi 2 ya.
Nah, sekarang kita ganti T-nya ini, yang ini sini ya. Jadi C kali B sin alfa bagi 2 ya. Nah, sin alfa itu kan yang ini nih, ini A tadi, ini B, ini C ya. Nah, itu jadi luas segitiga ABC itu jadi setengah BC sin alfa, atau dengan kata lain setengah BC sin A. Jadi di situ kelihatan cara menghafalnya, perhatikan ya. Jadi garis yang mengapit sudut ya. Jadi setengah BC sin alfa atau sin A. Berarti dengan kata lain kalau kita pakai juga itu dari itu sisi lain setengah AB sin C ya. Sin C ini. Jadi setengah AB sin C, setengah AB sin C ya. Nah ini. Nah, kalau kita pakai yang lain lagi berarti setengah, ini tadi BC udah, berarti yang belum AC ya. Setengah AC sin B. Jadi gampang menghafalnya ya. Jadi luas segitiga itu bisa juga setengah BC sin A. Yang penting dua sisi mengapit sudut ya. Nah, itulah mengenai luas segitiga. Nah, penurunannya seperti ini ya. Jadi penurunannya seperti itu ya. Ini tadi apa? Luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC ya. Nah, L itu luas segitiga itu ya, lambang dari segitiga ya pada umumnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya, yang kedua itu kita pelajari di sini mengenai aturan sinus ya. Nah, aturan sinus ya. Nah, kita selalu menggambar segitiga ya. Aturan sinus itu kita gambar segitiganya tadi ya. Ini ya. Ini A, jangan lupa ya, ABC, di depan C, C kecil, di depan B, B kecil, di depan A kecil. Ini misalkan sudut alfa, ini sudut beta, ini sudut gamma ya. Nah, itu dia. Nah, aturan sinus itu nah, misalkan tadi kita tarik T ya. Ini T. Ini T ya. Nah, sin alfa itu apa sih? Sin alfa itu T per B ya. T per B ya. Kemudian sin beta itu sama dengan T per A ya. Nah, kemudian di sini B sin alfa sama dengan T. Nah, di sini A sin beta sama dengan T. Nah, ini kan sama-sama T ini. Nah, samakan aja. Berarti B sin alfa sama dengan A sin beta ya. Jadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta ya. Dengan cara yang sama nanti bisa kita itukan bahwa C sama dengan sin gamma ya. Nanti inilah aturan sinus itu ya. Jadi jadi lihat A per sin alfa ya. Jadi sisi di depannya per sudut di depannya ya. Selalu seperti itu. B per sin. Nah, ini rumus aturan sinus itu nanti kepake di fisika ya. Di fisika yaitu hukum-hukum Newton atau di kesetimbangan gerak ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu adalah aturan kosinus ya. Nah, ini selalu gambar lagi segitiga ya. Nah, yang penting nanti kalau udah tahu caranya ya tinggal hafal rumus. Tapi yang terpenting latihan soal ya. Nah, kemudian ini kita gambarkan lagi ya, kayak tadi ya. Ini A, ini B, ini C ya.
Ini C, ini A, ini B ya. Nah itu dia. Ini misalkan tarik garis tegak lurus ya. Ini misalkan T ya. Nah sekarang perhatikan ini misalkan D ya. Nah perhatikan segitiga D BC ya. Nah ini berlaku Pitagoras. Kenapa? Karena ini siku-siku ya. Kalau Pitagoras berarti A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah ini misalkan X ya. Nah berarti yang ini nanti C min X ya. Karena yang ini tadi C ya. Jadi ini per X kuadrat ya. Nah dari sini bisa kita ambil bahwa X kuadrat itu sama dengan T kuadrat kurang A kuadrat atau sebaliknya ya. Nah itu dia. Nah kemudian lihat segitiga ADC ya. ADC ya. Berarti di sini nanti berlaku Pitagoras. B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C min X kuadrat ya. Nah ini aljabar lagi ya dalam penurunannya itu ya. Nah itu dia. Berarti ini kita jabarkan B kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah C kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2CX ya. Nah itu dia. Nah kemudian dari situ bahwa X kuadrat itu adalah T kuadrat kurang A kuadrat, atau nanti supaya ada yang hilang ya, berarti T kuadrat ini sama dengan A kuadrat kurang X kuadrat ya. Jadi T kuadrat di sini ya, ini T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang X kuadrat ya. Ini nanti substitusi ke sini ya. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang X kuadrat ditambah C kuadrat ditambah X kuadrat kurang 2CX ya. Nah ini habis kecoret dong. Nah berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2C. Nah X itu, X yang ini ya, ini kan sudutnya B, beta ya. Jadi di sini bahwa cos beta itu apa? Cos beta sama dengan X per A. Jadi X itu sama dengan A cos beta ya. Nah itu dia. X nya kita ganti nih, A cos beta. A cos beta ya. Ya udah, inilah rumus dari B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2AC cos B ya. Nah itu. Jadi gampang ingatnya. Nah kalau dia dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A ya. Nah kalau dari C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AB cos C ya. Nah gampang ingatnya. Nah inilah dia bagian ketiga dari trigonometri. Jadi yang pertama tadi luas segitiga ya. Tahu dulu bagaimana konsep luas segitiga itu. Alas kali tinggi bagi dua tadi ya. Selalu alas itu tegak lurus dengan tinggi ya. Nah konsepnya kalau ada segitiganya seperti ini jangan asal dikali, lihat dulu alasnya mana, tingginya yang mana ya. Nah nanti ada luas segitiga juga, nanti kapan-kapan ini kita buktikan ya. Nah S itu setengah keliling segitiga, jadi S sama dengan setengah ABC, A tambah B tambah C. Nah ini ketemu ya. Nah ini untuk luas segitiga trigonometrinya ya, ini tadi ya. Jadi ada 3 rumus luas segitiga itu ya. Ini yang ketiga ya. Tadi pertama seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini ya. Baru nanti masuk ke aturan sinus. Dasarnya sama, trigonometri awal ya. Nah kemudian aturan kosinus ya.
Oke, ini dicatat dulu biar kita masuk ke contoh soal ya. Ini dicatat dulu, kalau udah biar kita hapus baru masuk ke contoh soal.